Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Gabriel Deren. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial pada teman-teman tentang modeling lanjutan di aplikasi Blender. Nah, kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk membuat angkot nih. Nah, nanti hasil akhirnya akan mendekati seperti ini. Dan mungkin untuk teksturnya akan sedikit berubah karena di video kali ini kita akan include dengan texturing, simple texturing pada Blender. Nah, seperti itu. Oke, sebelum mulai teman-teman bisa mengumpulkan beberapa bahan ya. Salah satu bahannya adalah blueprint. Nah, jadi blueprint dari angkot ini sudah saya sediakan di link berikut ini. Link ini. Nah, teman-teman bisa langsung buka link yang saya akan bagikan di bawah ini, s.id bp angkot, atau teman-teman bisa ketik sendiri di laman browser teman-teman. Setelah itu akan diarahkan ke Google Drive saya dan teman-teman bisa langsung download saja. Nah, setelah teman-teman download, teman-teman bisa langsung masuk ke Blender masing-masing ya. Nah, setelah seperti ini kalian buat project baru seperti ini. Nah, setelah seperti ini kalian klik, sebelumnya saya akan mengaktifkan screen cascade untuk membantu teman-teman dalam melakukan mengikuti tutorial dari saya. Nah, nanti setiap tombol yang saya klik baik di mouse atau di keyboard akan keluar di sebelah sini dan teman-teman bisa mengikutinya dengan mudah. Oke. Nah, ini ya sudah keluar. Oke, yang pertama teman-teman bisa klik A pada keyboard lalu X. Ini akan menghilangkan semua objek yang ada. Setelah itu klik tombol di sebelah kiri angka 1 di keyboard ya. Di number keyboard yang paling atas itu ada tombol di kiri atas. Di bawah escape di sebelah angka 1. Nah, teman-teman nanti keluar view seperti ini, klik right. Setelah muncul di bagian kanan atau right, teman-teman bisa klik Shift plus A, Mesh, lalu Cube. Nah, ini akan menjadi bagian atau sisi sebelah kanan dari angkot itu. Lalu untuk memasukkan blueprintnya, teman-teman bisa klik Shift plus A, lalu ke Image, Background. Nah, di sini teman-teman bisa pilih blueprint angkot yang sudah teman-teman siapkan tadi atau sudah teman-teman download ya. Diklik sekali lalu load background image. Nah, mungkin beberapa teman-teman akan mengalami masalah seperti ini. Teman-teman bisa klik ini gambar gunung dan matahari di sisi sebelah kanan, tab sebelah kanan. Nah, di sini di deep teman-teman bisa klik yang paling kiri yang D. Nah, seperti ini untuk menghilangkan bagian belakangnya. Nah, selanjutnya teman-teman select bagian image, klik sekali. Nah, ini akan keluar garis oranye ya, perline oranye. Lalu untuk menyesuaikannya, teman-teman bisa klik S pada keyboard, lalu di scale, ditarik keluar. Nah, dia akan memperbesar ya. Ini untuk ukuran teman-teman bisa perbesar sesuai keinginan. Misal seperti ini. Nah, karena ini bodi sebelah kanan, berarti yang sebelah sini. Untuk image-nya bisa kalian klik lagi, lalu klik G pada keyboard dan posisikan kiranya di tengah angkot ini. Angkot sisi sebelah kanan ini diletakkan tepat di tengah daripada kotak cube ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya yang kita atur adalah bagian cube-nya. Teman-teman klik cube sampai terselect. Ini ada oranye. Klik S plus Z untuk atas dan bawah seperti ini. Nah, teman-teman bisa posisikan seenak teman-teman, senyamannya ya. Nah, lalu di S lagi, lalu Y, tarik keluar. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini mungkin yang depan terlalu maju ya. Kalian klik tab pada keyboard, lalu klik tombol 3 atau face di sini ya. Nah, klik bagian depan, lalu kembali ke view right.
Nah, bisa klik move di sini atau G plus Y untuk shortcutnya. Nah, posisikan setepatnya daripada bagian moncong atau depan angkot ini. Kira-kira seperti ini. Klik. Nah, seperti itu. Nah, setelah angkot, untuk memastikan outline-nya sudah sempurna atau sudah pas ke angkotnya, teman-teman bisa klik Z pada keyboard, lalu pilih ke wireframe. Nah, secara otomatis cube-nya akan berubah menjadi semacam wireframe. Nah, yang bagian belakang ini kan kurang maju ya. Nah, ini kalian klik satu pada keyboard atau ini vertex. Nah, lalu pilih diklik kiri tahan, lalu nah seperti ini dipaskan, lalu klik move. Nah, ini yang sumbu Y atau sumbu warna hijau ini kalian geser aja. Nah, seperti itu. Nah, setelah sudah pas seperti ini, kita akan berpindah ke bagian depan angkot. Tapi sebelumnya untuk skill angkot ini jangan lupa kalian copy. Caranya klik blueprintnya, lalu klik bagian ini oranye, kotak oranye. Nah, skillnya ini kalian copy saja. Nah, setelah di copy, kalian klik tombol view atau tombol sebelah angka 1 pada keyboard, lalu front. Nah, ini akan ada garis tengah. Lalu kalian klik shift A, image, lalu ke background lagi. Kalian masukkan lagi blueprint dari angkot itu. Nah, kalau seperti ini, seperti tadi, kalian klik di objek data property, lalu div-nya ke div belakang ya. Nah, klik angkotnya, lalu ke pengaturan objek propertinya, skillnya kalian paste yang sudah tadi. Nah, seperti itu semua ya. Nah, setelah seperti ini, karena ini front atau bagian depan, untuk bagian depan kalian bisa klik bitmap blueprintnya, lalu klik J. Nah, posisikan kira-kira di bagian depan, di tengah-tengah ya. Misal ini sudah di tengah, klik cube-nya. Nah, ini sudah terseleksi. Klik S plus X untuk merapatkannya. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk tinggi mungkin tidak perlu diatur ulang karena sudah include dengan yang sebelah kanan ya. Selanjutnya untuk bagian belakang hampir sama. Klik tombol di sebelah angka 1 atau tombol view, lalu ke back. Nah, shift A lagi, image, background, dan masukkan blueprint kalian. Ganti div-nya, lalu klik blueprintnya, atur scale-nya ke ukuran yang tadi. Nah, seperti itu. Lalu geser blueprintnya ke bagian belakang ini, seperti ini. Dipaskan ya. Nah, setelah pas seperti ini, nah ini sudah pas. Nah, di sini sudah kita dapatkan ukuran patokan atau garisan kasar lah ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, di sini untuk mempermudah kiri dan kanan supaya sama, kita pakai fungsi atau kita pakai modifier bawaan Blender ya. Jadi pertama kalian bisa klik view-nya, kalian ganti ke solid dulu dengan klik tombol Z lalu ke solid. Nah, seperti itu. Nah, lalu kalian masuk ke edit mode atau klik tab pada keyboard. Oh, jangan lupa klik ini ya, cube-nya lalu tab. Nah, seperti itu. Lalu kalian klik Ctrl plus R. Nah, pastikan garis kuning ini membelah secara vertikal di cube ini. Klik sekali, lalu klik lagi sekali lagi. Nah, setelah terbagi dua seperti ini, teman-teman bisa blok ya, ini 4 titik yang ada di sini. Lalu klik X pada keyboard, lalu vertex. Nah, ini kan sudah terbelah.
teman-teman bisa klik tab lagi pada keyboard untuk kembali ke objek mode. Klik tombol kunci Inggris ini. Nah, klik add modifier. Di sini kalian pilih mirror yang ini. Nah, aksisnya adalah X. Nah, jadi aksisnya ini X, yang lain dimatikan saja, tidak apa-apa. Setelah seperti ini, secara otomatis apa yang kalian lakukan di sebelah kanan, di sebelah kiri akan terjadi hal yang sama seperti yang di sebelah kanan. Nah, pertama kita akan membentuk angkot ini menjadi bentuk angkot seperti bagian depan yang cembung dan bagian belakang yang sedikit masuk ke dalam. Caranya, pertama kalian klik tombol di sebelah angka 1 atau tombol view ya. Saya akan nyebut tombol view saja. Seperti ini, lalu klik front. Nah, di sini klik cube. Nah, lalu objek mode, edit mode maksud saya. Nah, di sini kalian ganti ke wireframe set, lalu view-nya kalian ganti ke wireframe. Nah, tunggu sebentar, gambarnya masih terlalu ke kiri ya, kita geser sedikit. Nah, gambarnya ini harus presisi ya, supaya bagian samping, tengah, dan belakang itu presisi semua. Setelah seperti ini, teman-teman bisa bentar ya. Oke. Nah, setelah seperti ini, kembali ke view, lalu ke front, lalu klik Ctrl R pada keyboard, diganti ke edit mode terlebih dahulu. Oke. Sebelumnya, untuk mempermudah teman-teman supaya objek angkot ini tidak bergerak-gerak atau blueprint angkot ini tidak bergerak-gerak, di sisi layar, nah ini ada semacam gambar filter ya. Kalian teman-teman klik, nah lalu klik tombol yang ini, selectable. Nah, lalu kembali. Nah, yang empty ini atau blueprint ini teman-teman klik saja sampai mati. Nah, secara otomatis ini tidak akan bisa digerak-gerakkan. Nah, kita kembali ke cube ini. Teman-teman bisa klik tombol Ctrl plus R, lalu klik sekali. Nah, ini garis ini bisa kalian gerak-gerakkan. Ini kalian tepatkan sekiranya ada di posisi lengkukan dari body ini. Nah, misal seperti ini, diklik saja. Nah, seperti itu. Atau mungkin mau dimodif sedikit dengan diturunkan atau dinaikkan, tidak apa-apa. Nah, misal seperti ini, saya buat di posisi ini. Nah, untuk lanjutannya sama, Ctrl R. Nah, ini untuk bagian ini kalian bisa perbanyak saja ya. Misalkan di angka 8 atau 9. Untuk melihat jumlah scroll atau number of card-nya, kalian bisa lihat di kiri bawah. Nah, ini 8 ya. Ini 8. Kalian klik kiri sekali, lalu klik lagi supaya posisi garis ini tidak berubah. Nah, pastikan ini kalian klik yang titik atau angka 1. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan untuk bodinya. Misalkan seperti ini kan melengkung ke dalam. Nah, klik yang paling atas di blok, lalu geser saja. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan blueprintnya saja. Misalkan angkot seperti ini, mungkin teman-teman mau membuat mobil atau semacamnya juga bisa. Yang pasti untuk membuat 3D objek kendaraan atau semacamnya, yang salah satu yang dibutuhkan adalah blueprint. Tapi untuk objek-objek fantasi mungkin tidak membutuhkannya. Nah, setelah seperti ini, nah, di sini ini kan ada lengkungan. Nah, ini kan terlalu naik, jadi ya tidak apalah. Ini kan terlalu naik, jadi kan di sini ada semacam lengkungan. Nah, teman-teman bisa Ctrl R lagi untuk memperbanyak
memperbanyak garis untuk membuat lengkungan. Nah, seperti ini. Mohon maaf. Nah, seperti ini. Supaya lurus, teman-teman hanya klik satu garis sumbu ya, misal X atau merah, ini di garis untuk horizontal dan Z ini untuk vertikalnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah jadi seperti ini, kita lihat dulu. Nah, ini lengkungan bagian atas angkor sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat lengkungan bagian depan yang akan melengkung ke dalam seperti ini. Caranya view, lalu kalian klik right atau kanan. Nah, caranya kurang lebih sama. Di sini kan sudah ada bekasnya yang tadi. Nah, kalian kembali ke edit mode, lalu seperti tadi, klik yang ini di blok. Nah, ini tinggal mengikuti blueprint saja. Nah, kalau misalkan seperti ini kan ada beberapa part ya, seperti bumper. Ini kan berbeda, bisa kalian Ctrl R lagi untuk sebagai pembatas untuk mempermudah pengerjaan ke depannya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal menyesuaikan saja. Nah, di sini kan ada semacam lengkungan, dan supaya garis ini tetap presisi, jangan ini mungkin teman-teman bisa melakukan nah seperti ini. Tapi supaya garis ini tetap presisi, teman-teman bisa menambahkan garis lagi dengan Ctrl R lagi. Nah, disesuaikan, lalu ditepatkan saja. Nah, seperti ini. Nah, untuk menggesernya tetap ya, G lalu ikuti dengan sumbunya. Misal ini Y, kalian bisa klik G plus Y. Nah, seperti itu. Nah, untuk bagian bawah ini kan banyak part-partnya. Nah, teman-teman bisa klik Ctrl R lalu perbanyak aja. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal teman-teman sesuaikan saja sesuai jumlah sumbu-sumbu yang ada di blueprint ini. Nah, di sini kan ada semacam garis untuk lengkungan. Nah, ini jangan di Ctrl R, atau mungkin Ctrl L juga bisa, cuma akan sedikit lebih ribet. Nah, caranya kalian bisa klik K pada keyboard. Nah, di sini kalian bisa tracing atau sesuaikan garisnya ini sesuai dengan garis blueprint ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Yang ini kalian sesuaikan saja. Nah, seperti ini. Di sini kalian bisa Ctrl R atau di K lagi juga bisa, tapi saya sarankan Ctrl R saja. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kalian sesuaikan saja seperti tadi ya. Nah,
Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Ini bumpernya sudah jadi. Nah, bagian depan ini sudah jadi ya. Tapi ini masih kaku dan nanti akan diperhalus dengan bevel ya. Nah, ini bagian belakang. Ini kan juga ada bumper ya. Jadi kurang lebihnya sama. Jadi videonya mungkin akan saya percepat sedikit. Oke, sedikit saya tambahkan. Nah, kalau misalkan di sini kan ada semacam benjolan ya. Nah, ini kalian bisa Ctrl R saja. Nah, di sini kalian sesuaikan aja. Nah, seperti itu. Ini, nah setelah Ctrl R ini untuk mempermudah ya. Jadi setelah seperti ini baru kalian bisa klik G. Nah, seperti itu. Nah, Nah, setelah jadi seperti ini, nah ini kan gambaran kasar ya, bisa dibilang gambaran kasar dari angkot ini kan sudah jadi. Nah, untuk memperhalus sisi-sisinya, kalian bisa klik ke solid dulu. Nah, ini kan masih kasar ya. Nah, cara untuk memperhalus sisi-sisinya, pertama untuk bagian ini kalian bisa klik bevel ya. Caranya klik tab ke edit mode, lalu pilih yang ini. Yang edge, lalu atau klik nomor 2 pada keyboard dengan klik tombol alt. Nah, ini klik garis yang ini. Nah, secara otomatis garis-garis ini akan terselect semua bagian pinggir. Nah, yang tidak terselect ini sama, klik shift plus alt, klik. Nah, seperti itu. Shift plus alt. Nah, seperti itu.
pastikan semua garis tepi dari angkot ini terselect. Nah, setelah seperti ini, kalian klik Ctrl plus B, kalian tarik ke keluar. Nah, ini kalian scroll ini ya, di bagian bawah di segmen ini. Di segmen itu kalian scroll sampai mungkin 3 ya. Atau 4 ya, 4. Oke. Klik sekali. Nah, ini bagian tepi angkot ini sudah kurang lebih sudah melengkung. Dan kalau misal ada yang kurang rapi bisa dirapikan, misal yang ini. Nah, ini kalian rapikan dengan Papex saja. Nah, sini. Nah, dirapikan saja. Nah, seperti ini misal. Nah, dirapikan saja. Misal seperti ini ya. Nah, mungkin seperti ini. Nah, setelah rapi seperti ini, kalian bisa klik tab Set Smooth, jangan lupa. Nah, untuk pertama mungkin kita akan mulai dari bagian kanan angkot dulu ya. Atau mungkin dari bumper saja. Nah, cara untuk membuat bumper, jadi bumper itu kan pasti condong ke depan atau keluar dari bodinya. Caranya klik tab. Nah, lalu bagian bumper ini kalian bisa select. Jangan lupa face mode atau klik 3 di keyboard. Nah, bagian face ini kalian select dengan klik C supaya cepat. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan sisi lain yang tidak diinginkan ini terselect seperti ini, klik shift pada keyboard lalu klik bagian yang tidak ingin select. Nah, seperti itu. Nah, misal sudah selesai kalian select ini, klik kanan pada mouse ini untuk keluar dari fungsi select. Nah, sampai bagian bawah ya. Ini juga di select. Setelah seperti ini, kalian klik view lalu right. Nah, kalian klik E pada keyboard, majukan ke depan sedikit. Nah, lalu klik S. Nah, ini akan sedikit memperbesarnya. Nah, akan jadi seperti ini. Kecilkan sedikit. Nah, ini sudah terlihat ya bumper depan dari angkotnya. Nah, setelah bumper jadi, mungkin kita akan pisahkan bumper ini dari bodi supaya untuk mempermudah ya nantinya. Nah, caranya kalian select saja bumpernya seperti tadi, seperti ini. Nah, ini outline dari bumper ini atau jarak antara bumper dengan bodi kalian pilih juga dengan Alt keyboard lalu klik ini salah satu garisnya. Nah, jangan lupa klik shift. Nah, ini akan terselect semua. Setelah seperti ini, kalian klik P pada keyboard lalu selection. Nah, secara otomatis ini akan menjadi satu objek sendiri. Nah, seperti ini. Ini akan jadi satu objek sendiri. Nah, selanjutnya ini kan ada ya sedikit titik yang tidak rapi, kalian bisa ke vertex. Nah, semua titik ini kalian select dengan klik Alt. Klik garis ini. Nah, ini sumbu merahnya kalian bisa geser ke kanan sedikit aja sampai setidaknya terlihat tidak error ya. Nah, seperti ini. Setelah jadi seperti ini, lanjut kita akan buat bumper bagian belakang. Caranya hampir sama, ke edit mode, lalu select bumpernya. Tunggu sebentar.
sini kan bumpernya memanjang sampai ke fender belakang. Nah, karena ini bisa dibilang menabrak ke fender belakang. Nah, di sini teman-teman buat fender belakangnya terlebih dahulu. Caranya, klik K pada keyboard. Nah, di sini teman-teman bisa tracing manual. Nah, mungkin di sini bisa ditambahkan satu garis ya. Ctrl plus R. Mohon maaf, bentar. Nah, di sini ini mengikuti garis hitam ini, kalian teman-teman bisa klik K. Nah, di sini teman-teman ikuti saja garis hitam yang ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi ikuti saja garis pola dari blueprint ini seperti ini. Nah, diikuti saja. Nah, setelah sampai di titik akhir ini, nah teman-teman bisa langsung klik spasi pada keyboard. Nah, ini akan membuat objek ini. Sekalian ya, bagian depan juga kalian bisa klik K, select juga. Kalian buat saja sesuai dengan polanya. Nah, seperti ini. Ikuti saja pola dari blueprint ini. Setelah sudah sampai, diklik spasi. Nah, sudah jadi. Karena ini bagian bawahnya tidak ada garis penghubungnya, bisa dibuatkan garis penghubung manual dari titik fender sebelah kiri ini sampai ke fender sebelah kanan. Spasi. Nah, seperti itu. Nah, ini kalian teman-teman bisa klik langsung ke solid lagi. Nah, di sini kan terlalu banyak garis-garis ya. Untuk menguranginya, teman-teman bisa klik face mode, lalu select semua garis ini, face yang ini, yang banyak ini. Nah, pastikan sudah terselect dengan baik. Lalu teman-teman bisa klik X pada keyboard, lalu limit dissolve. Nah, ini akan menjadi satu curve ya, satu sisi, satu face. Nah, seperti itu. Jadi supaya tidak memusingkan teman-teman. Jadi supaya teman-teman tidak terlalu pusing tentang terlalu banyak ini ya, garis-garis. Mungkin yang ini juga ya. Nah, X lalu limit dissolve. Ini juga. Nah, seperti ini. Di limit dissolve. Nah, seperti itu. Nah, ini kan ada sedikit kesalahannya. Nah, kalau misalkan ini tidak sesuai, mungkin ada beberapa ya yang tidak sesuai, bisa ditambahkan secara manual saja. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau misal ada yang tidak pas ya, ini kan sedikit mencong ya. Ini kalian paskan saja. Nah, setelah kira-kira sudah pas, kalian kurangi garis-garis ini seperti tadi, di limit dissolve, C, lalu di block, di mode face jangan lupa, lalu baru di X, limit dissolve. Nah,
Oke, lanjut ke bumper. Nah, bumper belakang. Oke, kita untuk mempermudah ya, lagi-lagi kalian bisa klik semuanya. Ini di select semua saja. Nah, supaya tidak terlalu pusing-pusing ya. Nah, di select saja. Nah, klik X lalu limit dissolve. Nah, ini akan mengurangi jumlah vertex. Maksud saya X atau garis-garis. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa klik E, dorong ke depan. Nah, ini kan terlalu ke kanan ya. Kalian tarik sumbu Y ke belakang. Nah, seperti ini. Ini akan membuat bumper dari angkot itu. Nah, di sini kan ada sedikit ya miss ya, dari seperti ini. Kalian bisa ke vertex mode, lalu yang ini setiap sisi yang paling kiri ini kalian klik alt, lalu nah seperti itu, alt lalu garisnya geser sumbu merah atau sumbu X sampai menyentuh face sebelah kanan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kalau sekilas ya tidak terlihat ya. Nah, caranya sama seperti tadi, tab. Nah, kita pisahkan bumper ini dari bodi utamanya. Caranya face ke mode face atau tombol 3 pada keyboard. Nah, kalian select semua face daripada bumper ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa klik P pada keyboard lalu selection. Nah, secara otomatis ini akan terpisah dari bodinya. Ya. Nah, sudah terpisah dari bodinya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan membuat bagian samping ya, dari sebelah kiri. Jadi dari jendela lalu yang lain-lainnya. Oke. Jadi kalau misalkan ini ada miss sedikit seperti tadi, caranya bisa di Ctrl R, klik sekali di sini lalu digeser. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat di right, misalkan di bentar, tunggu sebentar ya. Nah, kalau kita lihat di sini blueprint angkot ini, gambar dari blueprint angkot ini, di sebelah kiri dan kanan ini kan berbeda ya. Di sebelah kanan ini ada jendela, sedangkan di sebelah kiri ini ada pintu penumpang. Nah, untuk mengatasinya kita akan membuat pintu kanan dan kiri ini berbeda. Bagaimana caranya? Caranya pertama seperti biasa saja. Untuk bagian ini kembali ke kanan ya. Nah, pertama kita akan buat pintu bagian depan. Nah, ini ke mode wireframe. Nah, di sini kan ada garis-garis pintu ya. Nah, ini teman-teman tracing manual dengan klik tombol K pada keyboard. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah jadi. Kembali ke solid, set keyboard lalu ke solid. Nah, seperti ini. Ini kan sudah jadi frame pintu secara keseluruhan ya. Frame pintunya sudah jadi. Nah,
Untuk mempermudah bagian selanjutnya, di sini kan banyak sekali garis-garisnya. Nah, ini sama seperti sebelumnya ya, dengan limit dissolve. Nah, seperti ini, lalu X dan limit dissolve. Kalau misalkan yang bagian ini juga mau di limit, juga tidak apa-apa. Nah, setelah seperti ini, mungkin kita langsung buat menonjol ya. Karena kan bagian sekat pintu atau karet pintu ya lebih tepatnya, itu kan lebih menonjol daripada bodi pintu itu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Caranya kurang lebih masih sama dengan tadi, dengan cara di extrude. Jadi kalian select saja bagian yang ingin dijadikan sekat pintu, misal yang ini. Nah, ini kan. Nah, mungkin yang ini nanti saja. Sekat pintu utamanya dulu. Nah, seperti ini. Nah, caranya supaya terlihat pas ya, kalian klik front saja. Nah, kalian klik E sekali, lalu klik, jangan digerakkan mouse-nya, lalu langsung klik kiri. Saya ulangi, klik E sekali, lalu langsung klik kiri tanpa digerakkan. Nah, sumbu X atau yang merah ini kalian geser ke kanan saja. Nah, seperti itu. Secara otomatis ini akan menjadi sekat pintu. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi yang lain, nah ini kan masih tidak beraturan. Nah, ini akan kita bereskan nanti saja. Yang penting ini sudah terbentuk terlebih dahulu. Nah, bagian sekat yang ini juga jangan lupa di extrude. E sekali, lalu klik sekali tanpa digerakkan. Sumbu merahnya kalian tarik ke depan sedikit saja, jangan melebihi karet pintu. Nah, kira-kira seperti ini. Mungkin ini sedikit terlalu terlalu maju. Nah, apabila menurut teman-teman ini terlalu maju, yang bagian sekat pintu atau karet pintu, cara cepat selectnya adalah face bagian sekat pintu. Klik Alt pada keyboard, lalu klik salah satu garis pada sisi yang ingin kalian gerakkan. Nah, seperti ini. Bentar. Tunggu sebentar. Saja. Maaf. Nah, setelah ini kan kalian sesuaikan saja, misal seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, lalu bagian ini, hitam ini, aksesoris atau semacamnya ini, kalian extrude juga, klik E sekali, lalu klik kiri sekali, baru geser bagian sumbu merahnya atau sumbu X-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jangan melebihi sekat pintunya. Nah, setelah seperti ini, mungkin kita rapikan dulu ya. Caranya, select bagian ini, lalu select bagian ini, dalam ini. Nah, seperti itu. Jadi bagian extrude yang sudah kita extrude tadi itu diselect semua dengan klik shift ya. Nah, kalau misal melengkung seperti ini, cara cepatnya klik shift plus alt lalu klik salah satu garisnya. Nah, seperti itu. Ini juga. Nah. Kalian select saja semuanya, semua dari pintu bagian depan, part-part pintu depan ini. Nah, apabila sudah
sudah terselect semua. Pastikan sebelumnya pastikan ini terselect semua dulu ya. Nah, ini kan sudah terselect semua. Kalian teman-teman bisa klik P pada keyboard lalu selection. Nah, secara otomatis ini akan terbentuk secara rapih seperti ini. Ini akan terpisah dari body secara otomatis. Nah, lalu kan ini pada gambarnya ini kan clearnya hitam ya, jadi kita akan langsung kasih warna hitam saja. Caranya kalian select bagian ini, pintunya, sekat pintu ini, lalu masuk ke ini material property. Nah, di sini kalian klik plus yang baru 2 kali, klik yang bawah ini new, lalu tunggu sebentar. Nah, di base color ini kalian klik pilih bagian putihnya saja. Nah, di sini kalian bisa pilih warna yang kalian inginkan. Misalkan ini akan saya kasih warna hitam saja. Nah, oh ya, lupa. Di sini kalian klik tab. Nah, baru klik A, select semua face-nya, baru klik warna yang sudah kalian buat lalu sign. Nah, kenapa ini tidak keluar? Karena ini berada di mode solid. Jadi kalian harus ke material preview-nya. Nah, caranya klik set lalu material preview. Nah, di sini sudah terwarna ya. Oke, sebelum lanjut mungkin untuk keamanan kita save dulu saja. Nah, di sini nah, seperti itu langsung kita save Blender. Nah, jangan lupa untuk selalu di save demi keamanan. Nah, tapi saat kita melihat pintu ini, apabila ini kita ekspor, pintunya akan hanya sebelah kiri saja atau sebelah kanan saja. Nah, caranya kita apply mirrornya, kita ke modifier property. Di sini pastikan select yang kalian select adalah pintu, ya, sekat pintu ini. Nah, di sini modifier di sebelah kamera ini ada panah ke bawah, kalian klik lalu apply. Nah, secara otomatis ini akan sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ini akan jadi saat salah satu kita ubah, sisi yang lain tidak akan mengikuti. Nah, ini setelah diekspor akan keluar sendiri-sendiri. Oke, kita lanjut ke jendela bagian kanan dulu. Karena bagian kanan kiri jendela bagian belakangnya sama, jadi kita buat sendiri-sendiri saja untuk jendelanya. Oke, right, view right, lalu modenya kita ke wireframe saja. Jadi kita lanjut dulu ya. Nah, jangan lupa di sini kalian select bagian angkotnya, lalu ke right, lalu kita tracing, kita ganti ke edit mode, lalu kita tracing dengan klik K pada keyboard, lalu ya, tracing manual. Nah, seperti ini sudah jadi ya. Kembali ke solid. Nah, di sini kan nah, ada beberapa yang kurang ya, seperti ini. Kita lengkapi saja. Nah, untuk mempermudah kita kurangi saja garis-garisnya, seperti biasa kita select semua saja seperti ini, di X, lalu limit dissolve. Nah, ini akan mempermudah untuk membuat kaca nantinya ya. Limit dissolve. Nah, tapi ini untuk outline dari sekat kaca dari jendela ini juga masih belum. Nah, lanjut kita akan membuat outline dari sekat kaca ini. Caranya hampir sama seperti sebelumnya. Caranya masih sama ya. Jadi dengan set lalu ke wireframe lalu ke K. Nah, di sini teman-teman bisa langsung tracing lagi secara manual ya tentunya.
Nah, setelah jadi seperti ini, nah di sini kan sudah ada outline-nya. Ini akan jadi outline jendela ya, atau sekat karet. Ini bisa kalian select saja. Kita akan buat maju seperti sebelumnya. Ini sama seperti yang depan tadi, diklik E sekali, lalu klik kiri, lalu geser di sumbu merah atau sumbu X. Nah, dorong aja. Nah, sampai kira-kira menonjol ke depan sedikit, seperti karet pada mobil atau angkot pada umumnya. Nah, setelah seperti ini, kita akan pisahkan juga dari bodinya, seperti tadi caranya. Shift Alt. Nah, ini kalian klik yang bagian outline luar ini, atau hasil dari ekstrudannya. Nah, seperti itu. Secara otomatis semuanya akan terselect, bagian dalam juga. Nah, mungkin kalau misal kalian kesulitan untuk zoom secara manual dengan scroll mouse, kalian bisa klik shift lalu zoom column atau sebelah angka 1 atau view juga ya. Nah, di sini akan ada free kamera. Nah, di sini kalian maju mundur dengan WSD seperti biasa. Nah, di sini akan mempermudah kalian dalam mengselectnya. Shift Alt, klik. Nah, seperti itu. Klik P di keyboard, selection. Nah, seperti itu. Lalu klik tab, klik keluar sampai garis oranye gelap ini hilang. Tab dulu. Nah, saya ulangi. Jadi pertama, tadi kan terselect, lalu kalian klik tab. Kalau kalian klik di luar objek ini, klik lagi frame-nya, frame jendela ya. Lalu kalian pilih ke ini objek property, klik plus lalu new, lalu ganti warnanya ke hitam. Jangan lupa di tab A lalu assign. Untuk melihatnya, klik Z pada keyboard lalu pilih material preview. Nah, di sini sudah terlihat ya. Sudah terlihat jendelanya ini. Oh, di sini ada objek yang tidak terselect ya. Apabila ada objek tidak terselect seperti ini, bisa diklik kembali ke objek mode, edit mode maksud saya. Lalu klik objek yang tidak terselect ini, di P lagi, di selection, lalu new. Jangan lupa diganti warna hitam. Jangan lupa untuk select yang bagian ini saja, jangan termasuk bodinya. Tab A, new, ganti warnanya ke hitam. Nah, ini gabungkan saja dengan jendela atau frame dengan cara klik tab ke objek mode. Ini pastikan terselect yang tertinggal tadi, lalu shift klik bagian frame kameranya, frame jendelanya. Setelah terselect keduanya, klik Ctrl plus J. Nah, ini akan join ya. Nah, setelah seperti ini, kita akan beralih ke detail dari bodi angkot ini. Kenapa kok saya tidak membuat jendela atau pintu di sebelah sini? Karena ini termasuk objek yang mirror. Jadi kalau kita lakukan apa yang di sebelah kiri, di sebelah kanan akan sama. Nah, untuk mengatasinya kita akan membuat berbeda ya. Jadi kiri sendiri, kanan sendiri untuk pintu dan jendela yang di tengah. Untuk detail kurang lebih kiri kanan kan sama, jadi bisa untuk sama ya. Jadi sebelum di mirrornya di apply. Oh ya, untuk frame jendela ini di apply dulu di add modifiernya. Di sebelah tombol kamera ini simbol kamera ada panah ke bawah, klik lalu apply. Nah, seperti itu. Secara otomatis sudah ter-apply modifiernya. Oke, kita secara garis besar kan sudah terlihatlah bentuk bodi dari angkot ini. Selanjutnya kita akan membuat bagian depan atau fascia depannya.
kalian klik view lalu ke front. Nah, di sini ke wireframe lagi. Kita akan mulai dari kaca bagian depan atau frame kaca bagian depan. Untuk pembuatannya sama seperti membuat frame kaca bagian samping tadi. Pelan-pelan saja kita tracing perlahan. Nah, sudah jadi untuk framenya. Nah, bisa dilihat di sini frame sudah jadi ya. Frame kaca utama sudah jadi. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa modifikasi sedikit dari blueprintnya untuk dashboard atau apa ya namanya, semacam sekat juga seperti bagian samping. Nah, seperti ini, seperti bagian yang ini di bagian bawah kaca bagian depan. Caranya bagaimana? Kurang lebih juga sama, di tracing dengan knife tool ya. Namanya itu knife tool dengan klik K pada keyboard. Jadi kalian bisa klik K pada keyboard. Nah, di sini kita lanjutkan saja garis dari si frame ini. Kira-kira seperti ini. Nah, kita manfaatkan saja garis yang sudah ada di sini. Atau mungkin ini terlalu kecil, kalian bisa perpanjang lagi. Karena di sini kan paling panjang yang ini, paling bawah ya lebih tepatnya. Nah, seperti itu. Oke, setelah jadi seperti ini, kita bisa langsung E juga atau kita majukan juga. Caranya juga sama ya, seperti sebelum-sebelumnya. Karena itu salah satu basic skill di Blender. Jadi kalian pilih saja tombol frame-frame dari kaca bagian depan ini. Klik E sekali, klik kiri sekali. Pindah ke view bagian kanan, dimajukan sedikit. Nah, seperti itu. Lalu select bagian frame bagian dalam, Shift plus Alt, lalu klik sekali di salah satu garis yang ada di sini. Seperti itu. Nah, pastikan luar, dalam, atas, dan bagian atas sudah terselect semua. Kalian klik P pada keyboard. Nah, lalu selection. Nah, secara otomatis ini akan menjadi frame ya, frame kaca depan. Nah, untuk mewarnainya juga sama, klik framenya, tab A, lalu masuk ke material property, new. Putih ini kalian bisa ganti ke hitam, masukin. Nah, di sini kan masih menggunakan modifier mirror, kalian apply juga. Nah, sama seperti sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita lanjut ke bagian lampu ya. Caranya juga sama, kurang lebihnya. Front. Nah, di sini ada sedikit kesalahan ya untuk bagian blueprintnya. Jadi di sini kalian bisa improvisasi sendiri ya. Jadi untuk bumper mungkin kalian bisa ubah sekreatif kalian, tapi pastikan yang ada itu adalah plat nomor. Pastikan ada plat nomor dan lampu kota, 2 lampu kota di bagian kiri dan kanan. Nah, ini mungkin saya sembunyikan saja untuk bagian blueprintnya karena ada kesalahan. Nah, di solid. Nah, di sini kalian bisa tracing manual saja sama seperti sebelumnya. Jika lalu nah, di sini mungkin ya, setelah jadi lampu seperti ini ya, ini mungkin kalian bisa modifikasi saja ya. Nah, kita lihat blueprint yang ini saja supaya tidak
bingung atau pusing ya. Nah, oke. Kita mungkin untuk lampu kita buat flat saja atau satu warna saja ya, karena cukup susah nanti untuk kedepannya. Nanti yang bagian bawah atau atas akan jadi lampu sen dan sebaliknya lah. Nah, di sini kalian select juga, kita akan majukan atau kita pisahkan juga dari bodinya untuk mempermudah pembuatannya. Klik E pada keyboard lalu kalian geser aja. Nah, sini Alt Shift lalu klik bagian tepiannya. Nah, klik P pada keyboard lalu selection. Nah, sudah. Lampu angkotnya sudah jadi. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian depan angkot ini ada semacam grill. Nah, kita buat juga kita buat perlahan-lahan saja. Ini kalian bisa limit di soft saja supaya sedikit lebih mudah. Nah, untuk bagian grill, nah ini kita extrude tapi ke dalam. Nah, tapi di sini kan kiri dan kanan akan terhubung. Yang ini, face yang bagian ini kita delete saja. Caranya, select face yang ini, X, lalu face. Nah, secara otomatis akan menghilang. Kalian select bagian ini grill. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kalian klik P pada keyboard lalu selection. Kalian klik pada material preview lalu new, kalian kasih warna hitam. Mohon maaf, jangan lupa dikeluarkan dari new, lalu klik ganti putih jadi warna hitam. Lalu kita akan grill bagian depan juga kita majukan sedikit ya. Caranya klik E lalu majukan sedikit saja. Nah, sedikit. Ini juga kita pisahkan juga dari bodinya. Shift Alt lalu klik bagian akhirnya. Nah, seperti itu. Kita klik P pada keyboard lalu selection. Nah, di sini mungkin kita akan kasih warna yang sedikit metalik sedikit atau mengkilap ya. Jadi caranya base color ini kalian taruh di silver atau semacamnya, ke abu ya maksudnya. Kalian geser ke bawah lalu di sini metaliknya kalian naikkan aja, spekularnya kalian turunkan. Nah, ini roughness-nya juga kalian bisa turunkan. Nah, di sini akan memantulkan semacam cahaya. Nah, ini akan menjadi aluminium. Nah, modifikasi. Atau mungkin kalian punya warna lain juga gak apa-apa. Tapi untuk warna utama body kita akan masuk ke penteksturan nanti. Jadi kita akan menggunakan UV editing nantinya. Jadi untuk pewarnaan bawaan Blender ini hanya digunakan untuk beberapa bagian body saja, dimana itu tidak akan kita ubah lagi. Nah, jangan lupa untuk matikan apply modifiernya, bisa dengan Ctrl A. Jangan lupa nah, setelah kalian edit juga yang mirror ini jangan lupa untuk di apply ya, masuk ke fungsi add modifier lalu panah ke bawah lalu apply, semuanya jangan lupa. Nah, untuk lampu mungkin kita warna sederhana saja ya, jadi kayak seperti tadi. Nah, ini
bagian utamanya kita akan beri warna putih ya, putih tapi agak ke abu sedikit. Nah, seperti ini. Yang bagian atas ini kita akan beri warna apa ya, kuning mungkin ya, kuning ke putih gitu. Oh ya, jangan lupa untuk apabila teman-teman memberi warna baru, jangan lupa plus di sini. Kalau new di sini baru kalian pilih warnanya. Nah, jangan lupa untuk di apply. Nah, seperti itu. Yang bagian bawah kita akan beri warna lampu sen, jadi warnanya adalah oranye. Di plus new, lalu kita kasih warna oranye. Nah, apply. Nah, seperti itu. Kurang lebih untuk lampu seperti itu. Oh ya, untuk isi lampu ya. Nah, ini lampunya terlalu maju. Kita geser ke kanan kiri sedikit. Nah, untuk bagian pinggir lampu kita kasih warna hitam saja. Nah, seperti ini. Setelah pewarnaan mungkin sudah dirasa cukup, kalian pilih lampunya. Jadi modifiernya juga di apply supaya nanti kita ekspor yang sebagian mirror tidak hilang gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk face depannya plat nomor mungkin kita tambahkan manual saja.